Mari kita baca ayat dari kitab Matius 13 ayat 31 hingga 33. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukannya ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. Dua perumpamaan ini sangat singkat, namun kepadatannya justru menyimpan tekanan makna yang kuat. Yesus tidak memilih gambaran yang mengesankan, ia memilih yang kecil dan tersembunyi. Pilihan ini sendiri sudah berbicara. Perumpamaan biji sesawi dimulai dari skala yang nyaris diabaikan. Yang ditekankan bukan potensinya, melainkan ukurannya. Paling kecil disebut sebelum menjadi besar. Urutan ini disengaja. Kerajaan Allah diperkenalkan dari titik yang tidak meyakinkan. Proses pertumbuhan tidak dijelaskan secara rinci. Teks tidak memberi mekanisme biologis. Yang ditekankan adalah hasil yang tidak sebanding dengan awalnya. Perubahan skala inilah yang mengganggu naluri manusia. Yang kecil biasanya tidak dianggap menentukan. Perumpamaan ragi menekan arah yang sama dengan cara berbeda. Ragi tidak terlihat setelah dicampurkan. Ia tidak berdiri sendiri. Ia bekerja dari dalam. Pengaruhnya baru disadari setelah seluruh adonan berubah. Dua perumpamaan ini berbagi satu pola. Kerajaan Allah tidak hadir lewat tanda yang mudah dikenali. Ia juga tidak mengikuti logika kekuatan yang segera tampak. Nilainya bertumbuh dari tempat yang tidak diunggulkan, dan disitulah titik benturannya dengan naluri manusia. Respons manusia dalam teks ini tidak digambarkan lewat tokoh. Yang disorot adalah cara berpikir pendengar. Apakah mereka mengaitkan makna dengan ukuran awal, atau apakah mereka bersedia menunggu proses yang tidak mencolok? Teks membiarkan pertanyaan itu terbuka. Ketegangan muncul ketika nilai kerajaan Allah tidak sejalan dengan ekspektasi. Manusia cenderung mencari yang besar, cepat, dan terlihat. Namun perumpamaan ini memindahkan pusat perhatian. Yang menentukan justru yang tersembunyi dan perlahan. Naluri manusia dipaksa untuk dikoreksi. Perumpamaan ini tidak meniadakan pertumbuhan. Ia juga tidak menolak hasil yang besar. Yang diubah adalah cara menilai awal dan proses. Kerajaan Allah tidak dinilai dari kesan pertama. Ia dinilai dari arah kerjanya. Teks ini juga tidak memberi jaminan waktu. Tidak ada janji kapan perubahan akan tampak. Pendengar tidak diberi pegangan visual. Yang diberikan hanyalah pola yang harus dipahami. Kerajaan bekerja melawan kebiasaan menilai. Narasi ini berhenti tanpa kesimpulan moral. Tidak ada perintah untuk meniru ragi atau biji. Yang ada hanyalah pergeseran kerangka nilai. Apa yang kecil tidak lagi otomatis dianggap lemah. Dan disitulah ketegangan kerajaan Allah dibiarkan hidup.